Assalamualaikum sedulur pakeris dan tosanaji. Jumpa lagi dengan RI King Park Nusantara Channel. Sekali lagi kami ingin memperkenalkan salah satu koleksi keris-keris yang menjadi acuan kita untuk mengenal lebih dalam tentang dunia perkerisan dan tosanaji. Dan kali ini salah satu bilah keris yang saya miliki adalah sebuah keris dengan dapur lurus, tapi di ujungnya ada 3 lekukan, 3 luk, 1, 2, 3. Nah, dan itu biasanya disebut dengan dapur urubing dilah. Dan di bawahnya, di bagian sorsoran, ini hanya ada gandik yang berupa ganan, kemudian ada greneng di bagian gonjo belakang, sedangkan di bagian gandik ini gandik ganan dengan ornamen yang cenderung abstrak ini ya. Ganan semacam ini biasanya disebut sebagai ganan nogo primitif. Kita tidak membahas tentang dapurnya yang tentunya sudah banyak yang mengenal, tapi saya ingin lebih berfokus pada bahan dari bilah keris ini ya. Kita lihat sekali lagi apa yang menjadi menarik buat perhatian saya khususnya dari bahan bilah keris ini. Kita lihat ya. Ada kerlap-kerlip di sana di sepanjang bilahnya. Di sisi bilah lainnya pun sama, ada kerlap-kerlip di sana. Permukaan bilahnya kasar, kasar dan ada seperti serat yang menuju satu arah ke atas. Bahan bilah seperti ini biasanya dibuat dari logam yang berasal dari pasir besi ya. Ini sering banyak orang yang keliru ini menyebutnya sebagai bahan meteorit karena ada percikan-percikan indah kerlap-kerlip di sana. Kemudian orang menyebutnya ini bahan meteorit, padahal bukan. Bahan bilah seperti ini ya, ini disebut dengan malelo gendogo atau pasir malelo ya, bukan bahan meteorit. Saya ingin memperkenalkan bahan bilah keris ini karena ini salah satu yang kemungkinan jarang terlihat ya.
Kenapa menjadi jarang terlihat? Keris dengan bahan pasir Malelo ini biasanya dianggap memiliki ketahanan yang kurang atau lebih istilahnya, lebih gampang rusak daripada jenis logam yang lain. Dan saya tadi sebutkan ini bukan pamor. Kenapa? Kalau jenis bahan Malelo seperti ini, kalau ditempa semakin keras, dia malah akan menjadi hancur. Itulah kenapa disebut kualitasnya agak di bawah dengan bahan besi, bahan logam lainnya ya. Jadi tidak mungkin ini adalah sebuah meteor. Kita sebut sebagai pasir Malelo. Dari mana asal bahan pasir Malelo ini? Banyak ditemukan di daerah-daerah pesisir, seperti di daerah-daerah pesisir kulon, dari daerah Cirebon, Tegal, Pekalongan sampai Kendal, itu disebut pesisir kulon. Kemudian ke pesisir wetan itu dari mulai Semarang sampai Tuban ya, Semarang, Jepara, Tuban, yaitu pesisir wetan. Jadi memang ini adalah berasal dari pasir besi yang banyak tersedia di daerah pesisir. Dan ini biasanya dibuat oleh empu-empu pada zaman awal-awal keris ya. Hanya tersedia bahan logam yang ada di sekitarnya, tersebar di sekitarnya, dan itulah yang mereka jadikan bahan baku. Maka perkiraan dari masa pembuatan keris-keris ini itu biasanya di era-era Kaciribonan, Pajajaran. Ada juga sih di Mataram, tapi tidak banyak ya. Kebanyakan dari Cirebon dan Pajajaran ini. Nah, kita lihat. Sebetulnya secara teknis rancang bangun keris dia sangat cukup rapi ya. Keris-keris dengan bahan baku seperti ini dan tata garap yang begini biasanya dibuat oleh empu-empu yang di luar keraton ya, di luar lingkungan keraton. Dan kenapa kok ininya ganannya ini, ricikan ganannya kok abstrak seperti ini? Ini juga terkait dengan asal muasal dari bahan bakunya. Ini biasanya dibuat oleh kalangan rakyat jelata yang memiliki struktur kepangkatan dalam pemerintahan yang tidak tinggi ya. Misalnya di lurah atau pejabat-pejabat pemerintah setingkatnya. Dan juga karena asalnya dari luar keraton, luar lingkungan keraton, atau kita sebut saja sebagai kalangan rakyat jelata. Kalangan rakyat jelata yang berada di daerah pesisir. Sifat-sifatnya itu adalah biasanya lugu dan kalau bicara itu tegas dan lugas tanpa tedeng aling-aling ya. Dan dari sifat kesederhanaannya itulah maka mereka membuat pusakanya pun sesuai dengan sifat-sifat mereka, yaitu sederhana, lugas, tegas,
dan tidak memerlukan terlalu banyak ornamen yang merujuk pada keutamaan estetika dari terutama di ganannya ini ya. Mereka cukup hanya membuat sebuah ganan yang menyerupai bentukan dari sebuah naga. Bagi mereka itu hal yang sudah cukup, karena tidak penting buat mereka untuk menampilkan sisi luar dari kehidupannya, tapi lebih mementingkan dari isinya. Dan inilah sebetulnya keris ini, seperti saya sampaikan bahwa dari segi bahan baku bisa dikatakan ini adalah pembuatan keris-keris awal biasanya. Jadi kemungkinan kalau dari sisi bahan baku bilah, ini keris berasal dari Kaciribunan Sepuh atau Pajajaran ya, di masa-masa itu. Dan ini bukan keris yang baru ya. Ini termasuk keris yang sudah memiliki perjalanan panjang melewati masa-masa perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Memang kalau melihat bahan baku dan tata garapnya, kemungkinan tidak banyak yang menyukai keris ini ya. Tapi buat saya ini adalah sebuah keris yang cukup penting untuk disampaikan agar para pemula juga mengenal ada bahan bilah keris yang bernama pasir Malelo atau Malelo Gendogo. Ini cukup penting untuk pengetahuan ya, untuk edukasi. Dan itulah kenapa alasan saya memahari keris ini. Saya melihatnya ini cukup penting untuk disampaikan sebagai bahan edukasi ya, mengenal bermacam-macam bahan bilah keris. Nah, ini ciri khas yang paling kentara dari pasir Malelo ini ada kerlip-kerlip ya, kerlip-kerlip logam di sana. Dan ini sangat indah kalau kita lihat di keremangan ya, terutama yang ada sedikit cahaya, dia memantulkan cahaya dengan sangat indah. Lihat. Dan untuk ukuran pembuat keris di luar lingkungan keraton, saya kira ini dibuat oleh empu yang cukup mumpuni juga ya. Kita lihat nih kerapian dari gonjonya, kemudian kerapian dari bentuk gerenengnya ya. Dia mengikuti pakem juga ini. Ada huruf do 2 nih di sini. Saya kira ini bukan empu sembarangan yang bikin ini. Mengerti tentang pakem dengan baik, menguasai teknik pembuatan kerisnya dengan baik, dan hasilnya rapi menurut saya. Menurut penilaian saya ini keris yang dibuat dengan niat yang sungguh-sungguh ya, tidak asal jadi. Sehingga secara kualitas tidak kalah sebetulnya ini dengan keris-keris yang
dianggap memiliki kualitas lebih bagus, garap jeru atau saya kira ini cukup mumpuni untuk dianggap sebagai sebuah keris yang sesuai garap pakemnya. Nah, inilah sedikit uraian saya tentang keris berbahan baku logam besi, pasir besi, atau pasir malelo atau malelo gendogo. Sebagai pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian saya. Dan terima kasih sudah bersedia menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Dan salam seduluran, salam wase, salam budaya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.